Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas mengapa kok mobil atau motor itu di suatu saat, di suatu titik itu pasti butuh mesran. Jadi banyak orang yang meremehkan mesran, banyak orang yang merasa oh oli murah, oh oli mineral kemampuannya jauh di bawah oli full sintetik. Kali ini penulis nyebutnya hubungannya dengan mobil yang umurnya, motor atau mobil yang umurnya sudah ratusan ribu kilometer. Tentu ini nggak semua orang ya mengalami. Cuma yang setia sama mobilnya, setia sama motornya, atau yang tiap hari memang jarak jangkaunya itu sangat jauh. Ada yang 200 km per hari, 300 km per hari, yang ganti oli itu bisa sampai 2 minggu sekali atau bahkan seminggu sekali karena nuruti rekomendasi jarak. Tapi ya ada hal-hal yang diacuhkan oleh pabrikan oli yang pasaran lokal, yaitu adalah untuk kendaraan-kendaraan tua. Ya bukan berarti orang itu nggak tahu ada masalah kalau pakai oli ya yang nggak khusus gitu ya, tapi biasanya sudah dianggap sebagai oh memang harus gitu, oh memang wajib seperti itu. Yang penulis maksud adalah soal seal. Mungkin ya yang di mobil pernah mengalami mobil olinya netes, atau kalau lagi mesin panas berasap sekitar mesinnya karena ada rembesan oli. Kalau di motor tahu-tahu oli kok habis, dilihat apa begitu mesin dibongkar semua ternyata olinya netes ke alternator, ke magneto. Kalau efeknya ke magneto kadang sampai menimbulkan gangguan, atau olinya rembes ke CVT. Kalau untuk motor kasusnya kadang terjadi cepat, umurnya bisa antara 50.000 ke atas. Umur 50.000 ke atas sudah rembes. Kalau untuk mobil mungkin agak lama, jadi sekitar berapa ratusan ya, 150, 200 sudah mulai rembes. Walau apa penulis pernah lihat di Facebook itu 100.000 sudah ada yang rembes. Rembes ini biasanya orang ngomong dari kualitas komponen ya. Ngomong oh itu emang sudah waktunya, kalau kendaraan umur segini emang sudah masanya rembes. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Harusnya itu ya nggak ada kejadian seperti itu. Penulis ya pernah punya Suzuki Spin 8 tahun,
kejadian oli netes itu gara-gara apa? Gara-gara knalpotnya sering lepas, terus dipasangi bautnya terlalu panjang sampai melubangi silnya. Gara-gara itu. Jadi seal itu bisa rembes itu kenapa sih? Rembes itu bukan soal umur. Rembes itu biasanya sesuatu yang berhubungan dengan oli, dengan pelumas. Kalau nggak berhubungan dengan pelumas, kalau nggak kena panas, seringnya awet karet itu. Kayak yang di filter udara itu kan awet. Awet kan yang di filter udara itu karet itu. Nggak bisa disamakan dengan mesin. Kalau di mesin kena panas keras kan. Kalau keras toh, tapi mengapa kok bisa rembes? Padahal sealnya juga nggak apa jenenge. Enggak, kalau panas toh ya kan mestinya tetep dia. Tapi itu bisa rembes. Rembesnya bukan karena sealnya retak, tapi karena sealnya jadi kisut. Kena panas, olinya kan panas ya. Terus ada sifatnya oli. Nah, itu yang bikin seal mudah kisut. Jadi panas itu membuat reaksi oli ke seal itu jadi makin ekstrim. Makanya bagian yang rembes-rembes itu adalah bagian-bagian yang bagiannya panas dan kena apa jenenge, kena oli. Mungkin ada pengecualian seperti di suspensi. Suspensi itu ada rembes juga, tapi itu biasanya karena olinya sudah betul-betul hancur. Oli sampai warnanya hitam pekat sampai hampir kental gitu ya. Itu karena ciri olinya sudah hancur. Nah, yang seperti itu ya memang bisa terjadi juga. Ada yang apa, rembes gara-gara nggak memperhatikan olinya itu habis. Tapi ya kita jangan menghilangkan yang berikutnya juga, yaitu apa, olinya yang bikin sealnya rembes. Olinya bikin sealnya rembes dan akhirnya olinya jadi habis. Dan seterusnya rembesnya bikin oli cepat habis, yang bikin oli cepat rusak. Karena oli cepat rusak, akhirnya makin merusak sealnya lagi. Nah, itu jadi siklus yang berkelanjutan. Seal yang rusak, ya biasanya ya harus diganti. Mau gimana lagi, lawang sudah rembes, sudah rusak. Kalau dibiarkan kan nggak bisa. Tapi ya kalau lihat di apa jenenge, di grup ya, oli mesin pakai aditif minyak goreng, banyak yang ya beberapa orang ya sharing bahwa oli yang asalnya susut cepat sekarang jadi membaik ya, jadi nggak terlalu susut.
Knalpot yang asalnya berasap jadi nggak berasap, walau ada juga yang kemudian jadi berasap. Apa yang dipakai mereka sehingga motor mereka jadi lebih bebas dari rembes, dari bocoran oli dan macam-macam? Mereka pakainya oli mesran dengan campuran minyak goreng bimoli ya. Jadi itu solusinya. Walau ada juga sih ya yang mengalami sebaliknya, silnya malah jadi rembes. Tapi itu terjadi kalau minyak gorengnya pakai Fortune atau Xania. Kalau nggak salah dulu penulis pernah mengalami waktu pakai minyak goreng Fortune ya. Jadi pakai Fortune atau Xania itu bikin sil rembes. Nah, apa caranya? Kenapa sih pakai mesran kok bisa sembuh, bisa nggak rembes? Banyak yang masih bingung ketika penulis ngomong oli grup 1. Jadi oli itu dikategorikan berdasar tipenya dan teknologinya. Oli teknologi paling lama dari minyak bumi itu adalah oli grup 1. Oli grup 1 itu teknologinya sudah lama sekali, mungkin sebelum Perang Dunia mungkin ya. Itu sifatnya termasuk kasar, dia pakai proses fisika ya, bukan proses kimia. Jadi karena pakai proses fisika, dia nggak disebut sintetis. Kalau sintetis itu pakai proses kimia. Sintetis itu mencampurkan dua barang berbeda dan menghasilkan hal yang baru. Itu oli sintetis. Sementara oli grup 1 itu pakai proses fisika. Jadi namanya solvent refined solvent. Dia dilarutkan, dipanaskan, di apa jenenge? Sembola wis. Silahkan buka buku teknik kimia. Mengapa buka buku teknik kimia? Karena di buku teknik kimia itu menjelaskan caranya buat pabrik ya, bukan formulanya tok, tapi cara buat pabrik. Karena buku teknik kimia atau chemical engineering itu buat pabrik, dia menjelaskan apa prosesnya lebih gamblang daripada kalau di buku ilmu kimia. Ada beda ya. Tapi di teknik kimia sendiri nggak ngebahas pelumas ya, carane gawe, bukan sifatnya ya. Bono enggak. Kalau di peri gak ono ya carane gawe ya. Ya harus dari sumber lain. Oli grup 1 itu menghasilkan oli yang nggak begitu murni. Dia banyak kotorannya, banyak sampah-sampahnya. Dia juga mengandung banyak kandungan aromatik dan naphtenic. Aromatik dan naphtenic ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah kalau kena panas nggak tahan. Panas itu maksudnya panas 150 derajat ya. Suhu kerja dari oli mineral grup 1
itu sekitar 85 derajat kalau nggak salah. Suhu itu dianggap terlalu rendah, terutama untuk motor atau mobil performa tinggi. Lalu muncul yang namanya teknologi hydrotreated. Hydrotreated ini menghasilkan oli yang lebih murni, lebih sedikit sampahnya, lebih sedikit sulfurnya dan macam-macam, dan juga lebih sedikit kandungan aromatiknya. Hasilnya adalah olinya jadi lebih stabil, lebih kuat, lebih lebih tahan panas, lebih tahan oksidasi. Karena aromatik dan naphthaniknya sedikit. Terus kemudian ada oli PAO, jadi yang dihasilkan dari proses sintesa, proses kombinasi ramuan kimia yang hasilnya jadi ramuan baru. Terus kemudian muncul oli grup 3 plus yang namanya hydrocracked, sehingga molekul yang dihasilkan itu jadi lebih murni lagi, lebih minim aromatiknya, lebih minim naphthaniknya. Yang terutama aromatiknya sudah kurang dari 1%. Aromatik emang punya kelemahan. Kita nggak bicara naphthanik ya, karena sifatnya lebih ekstrim yang aromatik. Naphthanik itu nanggung lah. Jadi oli itu ada 3 bahannya, ada 3 kandungan utamanya: parafin, aromatik, dan naphthanik. Yang oli grup 2 aromatiknya makin kecil, naphthaniknya masih cukup besar. Yang grup 3 naphthaniknya pun jadi berkurang. Grup 3 plus hampir 100%, lebih murni lah, banyak parafinnya. Oli PAO 100% parafin atau 99% parafin, kayak gitu. Aromatik itu memang membuat olinya itu lebih mudah teroksidasi, nggak tahan panas. Jadi kalau misalnya oli grup 1 itu 85 derajat daya tahannya untuk pemakaian normal. Nah, oli grup 2 sekitar berapa ya, 92 derajat kalau nggak salah. Oli grup 3 plus 100 derajat kalau nggak salah. Oli PAO 120 derajat kalau nggak salah. Oli ester 150, oli apa mana lah, lupa. Itu suhu kerja normal ya. Walau gitu, walau aromatik bikin oli lemah, dia juga punya keunggulan. Keunggulan contohnya adalah film strength yang lebih kuat. Karena daya lekat aromatik yang lebih kuat, maka dia punya kemampuan untuk menahan tekanan, kemampuan untuk nggak buyar kena tekanan itu lebih tinggi ya, dari bahan naphthanik maupun parafinik. Terus keunggulan kedua adalah daya larut. Oli itu adalah cairan yang diisi macam-macam aditif. Untuk bisa bekerja dengan baik, aditif ini yang berupa molekul logam, ada zinc, ZDDP, ada
moli, ada kalsium, magnesium. Nah itu kalau nggak larut ke oli bisa mengendap. Banyak sedikitnya aditif yang mengendap ini, atau banyak sedikitnya kotoran yang bisa dilarutkan ke oli, itu tergantung dari daya larut oli. Istilahnya solvensi. Kalau film strength jelas bahasa Inggris ya. Jadi film strength makin bagus, solvensi juga bagus. Ada satu sifat lagi, yaitu reaksi terhadap seal. Aromatik punya reaksi terhadap seal yang berbeda dari bahkan oli grup 2 sekalipun. Jadi oli itu karena kategori ini 1, 2, 3, 4, 5. Oli mineral itu 1, 2, dan 3. Terus PaO itu grup 4. Terus oli sintetik kayak ester, PAG, apa maneh, ambolali, itu grup 5. Grup 1 itu teknologi paling lama. Grup 2 itu yang lebih baru. Nah, tapi kompatibilitas terhadap seal itu bisa berlawanan antara grup 1 dan grup 2 karena ya kandungan dari aromatiknya ini. Oli grup 1 itu akan membuat seal mengembang karena ada kandungan aromatiknya. Grup 2 bikin kisut karena aromatiknya sudah sangat sedikit. Kalau mungkin nggak paham aromatik, mungkin lebih paham kalau bensin, kayak minyak tanah, solar gitu. Itu mestinya termasuk aromatik kalau nggak salah. Ya, yang lebih tahu silahkan koreksi. Reaksi kalau karet gelang dimasukkan ke misalnya minyak tanah ya, kan ngembang jadi makin besar. Walau kalau diterus-teruskan akhirnya jadi lemes, lembek, rusak ya. Tapi gitu juga sebaliknya. Kalau jadi kisut juga nggak bagus juga, apalagi karetnya itu dipakai untuk silan. Kalau jadi makin kecil kan jadi kendor. Kalau jadi kendor ya rembes. Nah, mengecil ini ada ya referensi penulis, maaf ya mungkin nggak pakai referensi ini, sudah pernah bahas juga sih di video lain, atau silahkan lihat di Kupas Motor soal kompatibilitas seal, kupasmotor.wordpress.com ya. Seal itu reaksinya terhadap oli beda-beda, grup 1, grup 2, grup 3 itu ada di artikel penulis tersebut. Nah, ada cerita yang diceritakan di majalah oli ya, namanya Lube, yang entah versi berapa ya, lawas ono PDF. Itu dijelaskan bahwa kalau ada pabrik ya yang asalnya asalnya pakai oli grup 1, pingin lebih awet dan mau pakai grup 2, maka tindakan yang harus dilakukan adalah ganti seluruh seal. Kenapa harus ganti? Karena kalau nggak gitu bakal rembes kabeh. Karena oli grup 1 itu akan membuat seal mengembang, sementara oli grup 2 akan membuat seal kisut. Nah, kalau yang oli grup 2 yang masih ada mengandung sedikit aromatiknya saja sifatnya seperti itu,
Apalagi kalau olinya tipe grup 3 namanya hydrocracker. Apalagi kalau grup 4 PAO atau grup 5 ester. Oh sorry, kalau ester beda ya, ester beda. Ester itu juga membuat seal mengembang. Sorry, maaf, seal mengembang kalau ester. Kalau PAG penulis lupa. Jadi pakai oli grup 2 atau oli grup 3 itu memang daya anti oksidasinya lebih bagus, pemakaian lebih lama, yang kalau standarnya luar sana bisa puluhan ribu kilometer. Jadi olinya bisa tahan puluhan ribu kilometer. Kalau olinya grup 2 dia akan lebih tahan oksidasi. Namun masalahnya ya itu tadi, nggak kuat sealnya jadi akan kisut. Apalagi kalau olinya pakai hydrocracker, pabrikan itu akan berusaha membuat keseimbangan. Gimana caranya seal itu nggak mudah rusak. Soal keseimbangan ini ada standarnya. Kalau di API.SN atau manapun API mana itu ada pengujian kompatibilitas elastomer. Elastomer itu mungkin ya melar-melaran gitu ya. Seal itu sudah jadi salah satu syarat dari API. Tapi tentu syarat itu nggak betul-betul sudah cukup ya, masih kurang kalau untuk kendaraan yang umur ratusan ribu. Karena kebutuhan khusus ini, maka di luar negeri jadi muncul namanya oli high mileage. Oli high mileage ini sifatnya beda dari oli biasa. Oli high mileage ini punya sifat membuat seal mengembang. Jadi kalau oli biasanya bikin seal kisut, maka oli high mileage bikin seal mengembang. Sayangnya budaya high mileage, oli high mileage nggak masuk Indonesia. Entah mengapa nggak ada orang Indonesia yang memperhatikan hal ini. Sales oli nggak ada yang memperhatikan hal ini. Jadi oli ya wes ikut toh. Yang tipe biasa, nggak ada tipe high mileage. Penulis cari di toko online, cari oli high mileage, nggak ada. Padahal kalau di luar negeri dari Mobil One punya, dari Valvoline punya, Amsoil juga punya, apa mana ya, Motul, Liqui Moly, rasanya komplit ya oli high mileage itu. Ya mungkin menulis ada yang salah sebut merek, tapi oli high mileage merupakan oli yang sudah cukup banyak di luar, tapi di Indonesia nggak ada. Dan ya yang penulis tahu, oli yang bahannya pakai grup 1 rasanya cuma mesran saja yang tersisa. Walau ada oli-oli lain yang nulis bahan mineral. Tapi sekarang ini sepertinya semua pabrikan, semua kilang minyak, semua produsen, terutama yang baru-baru, itu pakainya oli grup 2, buatnya oli grup 2. Jadi sekarang mayoritas oli pakai bahan grup 2. Nggak ada lagi yang pakai bahan grup 1. Nah, karena nggak ada bahan grup 1, karena di Indonesia nggak ada yang oli high mileage, akhirnya ya
Cuma ada Mesran saja yang pilihan aman. Mungkin ada oli-oli yang bahannya sama kayak Mesran, tapi penulis nggak tahu. Karena selama ini kalau ada oli ya yang nulis safety datasheet, kebanyakan nulisnya hydrotreated. Mau yang tulisannya full sintetis, mau yang tulisannya mineral, high quality mineral, high quality oil, base oil. Di safety datasheet tulisannya hydrotreated kabeh. Kalau hydrotreated kabeh ya sama-sama bikin oil bikin sealnya rembes, bikin sealnya kisut. Jadi kayaknya untuk orang Indonesia kalau mau miara mobil umur puluhan ratusan kilometer, di suatu titik harus pakai Mesran. Ya siap-siap aja lah ya. Tapi ada juga saya yang milih, wah enggak, aku pakai full sintetik. Nah, kalau silnya rembes gimana? Ya tinggal ganti, ya sekarang lah. Jadi opsinya dua. Kalau nggak mau silnya rembes, pakai Mesran. Kalau no problem sih rembes lewat kipas, lewat magneto, lewat CVT kalau di motor. Kalau di mobil rembes netes, rembes ke ruang macem-macem, bisa kebakar juga. Ya terserah lah, pilihan masing-masing. Yang jelas oli full sintetik itu ada kelemahannya. Mau yang asli atau yang palsu ya, ada kelemahannya. Ya, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.